Halo sahabat Epscape dan Eps Gizi, perkenalkan aku Tessa Yolanda, salah satu tutor Epscape Indonesia. Nah, pada video kali ini kita akan membahas materi terkait dengan zat anti gizi. Udah pada penasaran? Yuk simak video berikut ini. Apa sih zat anti gizi itu? Nah, zat anti gizi merupakan senyawa yang terdapat dalam beberapa bahan pangan yang dapat mengganggu penyerapan zat gizi di dalam tubuh pada saat pangan tersebut dikonsumsi. Jadi ketika kita mengkonsumsi bahan makanan ini, dia dapat mengganggu penyerapan zat gizi pada tubuh kita. Nah, apa aja sih zat anti gizi ini? Zat anti gizi ini dia dibedakan menjadi 3 ya teman-teman semua. Yang pertama itu ada zat anti vitamin, yang kedua ada zat anti mineral, dan yang ketiga itu ada zat anti protein. Oke, kita bahas dulu zat anti vitamin. Apa sih zat antivitamin? Dari kata kuncinya itu antivitamin. Tentunya berarti dia mengganggu penyerapan dari vitamin. Nah, di mana zat antivitamin ini merupakan senyawa yang dapat menghambat aktivitas vitamin atau menghancurkan molekul vitamin sehingga tidak lagi berfungsi sebagai vitamin. Nah, contohnya itu ada beberapa ya teman-teman semua. Ada avidin, ada antipyridoksin, ada askorbase, tiaminase, niacinogen lipoksidase, niacinogen, dan antiproteinase. Nah, kita bahas ya satu-satu teman-teman. Yang pertama itu avidin. Nah, avidin ini dia menghambat penyerapan biotin dan juga tiamin. Biasanya avidin ini ditemukan pada putih telur mentah nih teman-teman semua. Jadi sumbernya itu dari putih telur ya teman-teman semua. Lalu yang kedua ada antipyridoksin. Nah, antipyridoksin ini dia mengganggu ketersediaan dari vitamin B6. Nah, contohnya itu apa? Contohnya pada kacang-kacangan ya teman-teman semua. Lalu yang ketiga itu adalah niacinogen. Nah, niacinogen ini dia menyebabkan tidak tersedianya niacin teman-teman semua. Contohnya itu pada jagung. Lalu yang keempat ada askorbase, di mana askorbase ini dia mempercepat oksidasi dari asam askorbat. Contohnya itu terdapat pada kubis. Nah, selanjutnya itu adalah tiaminase, di mana tiaminase ini dia merusak tiamin teman-teman semua. Contohnya itu pada ikan mentah, salah satunya itu adalah pada gurame. Lalu selanjutnya itu ada antivitamin D, antivitamin D ini dia mengoksidasi vitamin D. Contohnya itu pada bungkil kedelai ya teman-teman semua. Lalu selanjutnya itu ada antivitamin E. Tentunya kalau antivitamin E dia akan mengoksidasi vitamin E sehingga akan mengganggu penyerapan dari vitamin E. Nah, contohnya ini terdapat pada kacang merah ya teman-teman semua. Nah, itu tadi terkait dengan antivitamin. Selanjutnya kita masuk ke antimineral. Zat antimineral ini merupakan senyawa yang bekerja menghambat ketersediaan mineral untuk dapat dimetabolisme dalam tubuh. Contohnya itu adalah senyawa tanin dan asam fitat. Nah, kita bahas untuk beberapa jenis zat anti gizi pada antimineral ini. Yang pertama itu adalah tanin, di mana tanin ini merupakan senyawa polifenol yang mampu mengikat zat besi. Sehingga ketika kita mengkonsumsi makanan sumber zat besi, kita tidak dianjurkan untuk mengkonsumsi makanan yang mempunyai senyawa tanin. Contohnya apa? Itu terdapat pada teh ya teman-teman semua. Lalu yang kedua itu adalah fitat. Fitat ini dia mengikat zat besi dan mampu mengganggu ketersediaan kalsium. Contohnya ini terdapat pada kacang-kacangan teman-teman semua. Lalu ada oksalat. Oksalat ini dia mengikat dan mencegah absorpsi kalsium sehingga kadar kalsium akan berlebih. Nah, oksalat ini itu terdapat pada sayuran hijau, contohnya itu terdapat pada bayam. Lalu selanjutnya itu adalah goitrogen. Nah, di mana goitrogen ini dia menghambat penyerapan iodium. Nah, jika ini terjadi, maka salah satu penyakit yang berkaitan dengan goitrogen ini itu adalah pada gaki ya teman-teman semua. Nah, bahan makanan yang mengandung goitrogen ini itu adalah kubis. Oke, selanjutnya kita masuk ke zat antiprotein. Nah,
Zat antiprotein ini merupakan senyawa yang dapat mengganggu ketersediaan dari protein. Contohnya apa? Contohnya itu ada antitripsin dan juga polifenol. Kita masuk ke jenis zat gizi dari antiprotein ini. Yang pertama tadi adalah tanin. Nah, jadi tanin ini dia tidak hanya zat anti mineral ya teman-teman semua, namun dia juga zat antiprotein. Tanin ini merupakan senyawa polifenol yang mampu mengikat protein teman-teman semua. Jadi ketika kita mengkonsumsi makanan sumber protein, itu kita tidak dianjurkan untuk mengkonsumsi makanan atau minuman yang mengandung dari tanin ini. Contohnya tadi adalah teh. Lalu yang kedua itu adalah antitripsin, di mana antitripsin ini merupakan enzim yang menghambat proteolisis dan mampu membentuk tripsin. Nah, teman-teman semua, contoh dari antitripsin ini itu adalah pada kacang kedelai. Lalu yang ketiga adalah antiproteinase. Antiproteinase ini dia menghambat kerja enzim pemecah protein seperti kimotripsin dan juga elastase. Contoh makanan yang mengandung antiproteinase ini itu adalah kentang. Nah, itu dia teman-teman semua materi kita terkait dengan zat anti gizi. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe channel YouTube Abscat Indonesia dan sampai bertemu di video-video selanjutnya.